Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil LK 3.1, yaitu tentang menyusun best practice. Dalam penyusunan best practice, saya menggunakan metode STAR dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa dalam pembelajaran. Metode STAR yang pertama adalah situasi, yang kedua adalah tantangan, yang ketiga adalah langkah-langkah aksi, dan yang keempat adalah refleksi dan dampak. Sekolah tempat saya mengajar adalah SDN Brakas 7, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb. Tujuan adalah peningkatan hasil belajar siswa, materi keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku, tema 3, subtema 4, pembelajaran ketiga di SDN Brakas 7. Penulis adalah saya sendiri, Beni Maula. Tanggal pelaksanaan adalah 14 September tahun 2022. Dalam metode STAR yang pertama adalah situasi. Nah, kondisi di tempat sekolah saya mengajar, banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi umum pada guru, siswa, dan sarana prasarana sekolah. Permasalahan tersebut juga hampir sama terjadi di sekolah sekitar lingkungan tempat saya mengajar. Nah, diantaranya yang pertama adalah kurangnya keprofesionalisme guru dalam mengajar, kurangnya inovasi pembelajaran yang digunakan oleh guru, kurangnya strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Strategi pembelajaran yang dilakukan hanya menggunakan strategi pembelajaran yang tidak kekinian, atau hanya menggunakan strategi pembelajaran yang sudah tidak cocok digunakan pada zaman saat ini. Yang kedua adalah kurangnya penggunaan teknologi pembelajaran oleh guru. Yang ketiga adalah rendahnya minat dalam diri siswa untuk belajar, untuk semangat belajar. Nah, yang keempat adalah rendahnya hasil belajar matematika. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru adalah memaksimalkan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Maka dari itu saya harus meningkatkan keprofesionalisme, karakteristik, dan pedagogik saya sebagai guru. Yang kedua adalah tantangan. Setelah saya melakukan identifikasi masalah dan wawancara kepada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pakar, maka diuraikan tantangan sebagai berikut.
Yang pertama adalah rendahnya model pembelajaran guru yang inovatif. Yang kedua adalah rendahnya penggunaan teknologi dan informasi di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga adalah kurangnya sarana prasarana penunjang dalam penggunaan dalam proses pembelajaran abad 21. Yang keempat adalah kurangnya motivasi dalam diri siswa tersebut. Yang kelima adalah kurangnya motivasi dari lingkungan siswa tersebut, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah langkah-langkah untuk mencari solusi dan mencapai tujuan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, pada saat ini merupakan era globalisasi. Di dalam era globalisasi, kita ketahui bahwa teknologi berkembang dengan sangat cepat. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan teknologi tersebut, kita akan jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Oleh karena itu, kita harus mengikuti perkembangan teknologi dalam segala bidang kehidupan. Nah, karena saya adalah pendidik, maka saya harus mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Diutamakan kepada perkembangan dan kemajuan cara atau strategi pembelajaran yang mengikuti zaman. Pembelajaran tersebut adalah strategi pembelajaran tersebut adalah pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran abad 21 ditekankan kita untuk berkreativitas dan berinovasi. Yang pertama. Yang kedua adalah kita dan siswa harus berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan yang baik. Yang keempat adalah kita harus bisa berkomunikasi. Komunikasi kita harus baik dengan orang lain, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik juga. Nah, dalam strategi pembelajaran abad 21, juga menekankan kepada student center atau berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan siswa harus aktif. Sedangkan pembelajaran juga harus berpusat kepada siswa. Nah, yang terakhir, strategi pembelajaran abad 21 harus menggunakan atau dituntut kita menggunakan teknologi-teknologi di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah refleksi hasil dan dampak. Setelah dilakukan pembelajaran yang melakukan strategi pendekatan pembelajaran abad 21, hal tersebut sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor.
Silakan kota kelas untuk dipimpin. Berdiri. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sholat. Baik anak-anak, pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Berarti kalian sudah melakukan yang kemarin Pak Beni berikan, pemaparan yang kemarin tentang kesehatan tubuh. Jangan lupa juga berdoa setiap melakukan apa katanya Pak Beni? Melakukan sesuatu. Setiap melakukan semua sesuatu, mau keluar rumah, mau tidur, bangun tidur juga harus berdoa. Terus ayo kita nyanyi dulu lagu nasional. Selain sorak-sorak bergembira apa lagi? Ya, yuk pada negeri. Ya 1, 2, 3. Jadi dalam kita mengabdi kepada negeri harus giat belajar. Ya. Lah arti dari lagu yang dijelaskan? Iya, padamu negeri. Jadi sekarang harus giat belajar. Sekarang kita akan masuk kepada materi ya. Ini adalah benda di sekitarku ya. Tema 3 kelas 3. Sekarang kita akan belajar ini ya. Diperhatikan supaya nanti ketika menjawab soal bisa menjawab dan dapat hadiah. Nah, sekarang Pak Beni tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks bacaan siswa mampu menjelaskan arti kata baru. Nah, nanti ada ya arti kata baru. Setelah menyimak video yang disajikan, siswa dapat menganalisis akibat dari pemanasan global. Melalui menjawab latihan soal, peserta didik mampu menghitung operasi satuan waktu dengan benar. Nah, ini satuan waktu yang baru. Nanti akan diajarkan tentang 1 jam itu ada berapa menit? Bagus. Nanti akan seperti itu aja. Tidak begitu sulit materinya. Lanjut ya. Nah, ini. Sekarang kita akan belajar tentang pemanasan global. Apakah hubungan pemanasan global dengan perubahan wujud benda? Ada yang tahu? Apa hubungan pemanasan global dengan perubahan wujud benda? Tidak tahu? Kalau tidak tahu, ayo kita simak dulu videonya ya. Ini perubahan wujud benda. Kali ini kita akan mempelajari Ini adalah percobaan ya. Percobaan dalam rangka membuktikan perubahan wujud zat benda. Jadi benda itu bisa berubah. Misalkan menguap. Menguap itu apa? Dari cair ke gas. Nah,
dalam rangka menguap, contoh sehari-harinya apa menguap? Ayo, ada yang tahu? Acungkan tangan. Tidak ada. Ketika kita memasak air dengan suhu 100 derajat, kalau sudah keluar gelembung-gelembung, mendidih, gelubuk-gelubuk, itu artinya sudah mulai menguap, menjadi uap air. Lama kelamaan kalau kita masak air terus akan menjadi uap air, sedangkan air yang dipanci akan habis. Itu yang disebut dengan menguap. Nah, jadi ketika pemanasan global, es es di kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Apa Pak kutub selatan dan kutub utara? Ayo kita buka. Nah, ini ya. Nah, ini adalah bumi kita. Ya. Sudah pernah dijelaskan tentang ini? Belum? Oh ya. Jadi ini bumi kita, ini yang putih awan-awan ya. Yang biru apa? Laut. Yang ini adalah pulau besar atau disebut dengan benua. Dikerjakan setelah menyimak ya yang tadi, bacaan yang tadi, ayo kerjakan secara berkelompok dulu. LKPD-nya. Nah, ini pemanasan global adalah iya. Nah, sekarang ya, Mbak Beni mau jelaskan 1 jam ada berapa menit? 60 menit ya. Ini cuma materi yang matematika. Perhatikan dulu. Ya. Nah, ini ya. Siva menyalakan lampu kamar selama 1 jam pada pagi hari. Malam hari 10 jam. Berapa total? Tinggal ditambah. Yang jam itu diluruskan dengan jam, yang menit diluruskan dengan menit. Lanjut ya. Udah malam. Kita menyalakan kamar pada pagi hari daripada malam hari. Kenapa totalnya yang diketahui malam hari juga tidak. Maka yang Setelah itu dijumlah. Pak Beni akan mengadakan turnamen, permainan turnamen. Nah, dengan cara seperti ini ya. Ada yang pernah main X 0X? Nah, yang bisa jawab ini, kalau bisa jawab soal ini nilainya 20. Setelah menjawab soal itu kalian tuliskan di sini X ya.
kelinci. Jadi kalau juara 2 adalah kelinci. Tepuk tangan. Yo. Oh iya, elang ya. Elang yang juara 2 elang ya. Sekarang ayo kelompoknya maju ke depan, dapat hadiah. Naga ya. Yang lain yuk. Ini kalau hadiahnya. Ini yang juara 2. Sudah duduk. Jadi yang tadi itu adalah pemanasan global ya. Bentar dulu Pak Beni, simpulkan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Tepuk pramuka. Nah, bagus ya. Perhatikan dulu, Pak Beni rangkum dulu materinya. Pemanasan global tadi kan? Menyebabkan suhu di bumi panas, terus mengakibatkan perubahan iklim, terus apa namanya? Air laut meningkat ya, akibat es kutub mencair. Nah, cara menjaganya gimana, Pak? Supaya tidak panas, Pak. Naik sepeda ke sekolah, hemat listrik ya. Naik sepeda motor listrik ya. Terus apa namanya? Ya, jalan kaki ke sekolah, tidak membuat polusi udara ya. Ya, jadi seperti itu materinya dan tadi juga perhitungan tentang waktu. Sudah ya, cukup ya, ayo. Pak Beni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kata kelasnya ditutup. Baik, Bu Mia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai tentang refleksi hasil PPL yang telah saya lakukan di sekolah ini. Yang pertama pertanyaannya, apakah ada dampak kepada guru, kepada siswa setelah saya melaksanakan PPL? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Beni yang sudah memberikan materi kepada murid-muridnya kemarin waktu PPL. Dampaknya kepada murid-murid sangat baik sekali. Terima kasih. Kepada guru-guru, kepada lingkungan. Karena apa? Model yang diberikan oleh Bapak Beni itu model abad ke-21. Kecanggihan itu sekarang sudah ditampilkan kembali kepada murid-murid SDN Perberasan 1. Sangat baik sekali. Saya sangat berterima kasih sudah diberikan model abad ke-21 yang sangat baik kepada murid-murid dan kepada guru-guru di SDN Perberasan 1. Dari kegiatan PPL yang telah saya laksanakan, apakah Bapak termotivasi untuk melaksanakannya dan menerapkannya juga dalam proses pembelajaran? Mohon Terima kasih Pak Beni. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena bersilaturahmi berkunjung ke kelas saya dan juga ke SD kami dan Bapak SD 1. Bagaimana Pak Beni kemarin melaksanakan PPL pada kedua di fasilitas yang saya pimpin. Terima kasih. Yang kedua, menjawab pertanyaan Pak Beni, apakah saya termotivasi? Apakah saya termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran abad 21 yang Pak Beni terapkan ketika saya kemarin? Saya pada Beni Pak menjawab, kita sama-sama mendidik, yang mana yang pertama kita ketahui kita harus selalu mengikuti perubahan seiring kurikulum maupun globalisasi yang ada di dunia pendidikan. Abad 21, saya kira pembelajaran abad 21 itu memang sangat cocok Pak untuk kita terapkan. Kalau saya
Terus terang Pak, untuk diri pribadi saya sendiri selaku pendidik masih belum memahami betul, dengan tahu sedikit-sedikit, dan saya sangat termotivasi Pak, sangat termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Kenapa saya bilang demikian? Pada waktu Pak Benny meninggalkan, saya praktek kemarin di sini, banyak sekali perkembangan pada siswa saya di kelas 3, terutama pada respon mereka. Yang kedua, bagaimana mereka berkolaborasi. Artinya ketika diberikan tugas per kelompok, mereka lebih cenderung menyelesaikan secara bersama-sama. Bagaimana perkembangan Putri Ibu Ina ini di rumah setelah saya melaksanakan praktek mengajar PPL 2 kali di SDN Pabrasan 1? Alhamdulillah Pak, anaknya cerita waktu pulang katanya ada guru baru, orangnya bilangnya gitu, Pak Benny, Bunda katanya seru Bunda, soalnya disuruh buat karya katanya Pak, berupa denah gitu. Jadi alhamdulillah anaknya sepertinya lebih semangat. Bagaimana perasaan Ina ketika Pak Benny mengajar di kelas? Senang Senang. Kok bisa senang? karena buat karya bersama teman-teman. Oh iya, yang membuat karya denah itu ya.